kita mesti men-set otak kita, men-set psikologis kita bahwa ada barang-barang yang kita pakai itu memang merugikan. Seperti Pak Sam kalau misalkan kebetulan orang tuanya gitu ya sakit kolesterol atau darah tinggi gitu, itu nggak boleh makan sate kambing. Pasti inget deh rasa sate kambing itu sampai tua pun umur 60-an kita pasti inget ya rasa enaknya sate kambing. Tapi kita tahu bahwa itu merugikan badan kita gitu. Sebenarnya intinya seperti itu gitu. Kalau saya berhasil banget gitu. Sama sekali begitu misalkan ingat, oh, Tapi sekarang saya akan hadirkan satu teman saya, dia nih agak jarang tampil belakangan ini. Apa betul katanya karena sibuk di instansi pemerintahan tempat dia bekerja? Nanti kita tanyain ya sama Frida Luciana. Baik, baik. Peggy apa kabar juga? Baik, alhamdulillah. Katanya belakangan ini sibuk banget di tempat kerjanya, masih di Seknek. Masih Terus di situ di bagian apa tuh? di Biro Kehakiman dan Hukum, tepatnya di Sekretariat Wakil Presiden. Oke, pasti kerjaannya banyak, belum lagi profesi jadi artis, sering stres gitu. Kalau lagi stres mengatasi dengan cara seperti apa? Salah satunya dengan menyanyi. Oh gitu. Jadi cuma dengan menyanyi semua stres bisa hilang ya? Oke, mudah-mudahan itu ditiru sama kayak nonton acara ini ya. Oke, nanti nyanyi lagi buat kita. Oke, Dengan senang makasih hati. ya Frida. Sama-sama Peggy. Mas Ari, Novi, kita terusin lagi nih ngobrolnya ya. Oke, bener nggak Mas Ari kalau ya udah nggak jadi ditanyain. Bener nggak sih Mas kalau orang pakai narkotika, obat-obat terlarang gitu, kemudian daya kreativitasnya jadi semakin tinggi karena daya imajinasinya makin meningkat. Berdasarkan pengalaman Bapak bagaimana? Bohong adanya itu ya? mungkin di saat pertama kita pakai, kita merasakan punya energi yang lebih. Ya, energi yang lebih. Pada kalau ditilik lagi, energi yang lebih itu pun sesuatu yang dirangsang terlalu berlebih itu juga jelek gitu. Begitu kita dengarkan di saat kita sehat, kok gini. Apalagi di saat kita udah edik gitu. Saat kita, gimana kita mau memikirkan berkreativitas kalau tubuh kita selalu meminta hal itu untuk dipenuhi dulu gitu. Perbedaan apa yang paling menyolok Mas pada saat Mas Ari pakai dan udah nggak pakai lagi, terutama dalam hal berkarya atau bernyanyi? Oh beda banget ya, beda banget. Energi kita itu benar-benar bisa 100% ke kerjaan gitu. Dari kita bangun pagi pertama kali itu yang kita pikir apa yang mesti saya kerjakan hari ini. Kalau waktu pakai narkoba begitu bangun apa tuh? Iya, apa nih yang mesti gue jual? Oke, tadi Novi kan sempat bilang kalau Novi tuh mulainya dari iseng-iseng. Kira-kira mungkin nggak sih kalau orang yang pengen iseng, nyoba-nyoba, tapi kemudian mereka tidak terjerumus, itu ada nggak sih possibility begitu? Jarang banget, tapi jarang banget gitu loh. Ada mungkin beberapa ya itu yang tadi mungkin gue bilang dia punya iman kuat, dia cuma pengen coba, dia tahu udah. Atau mungkin dia nggak dapat enaknya, iya nggak dapat setelah enaknya. Kita dikelilingi setan, makanya kita dapat enaknya gitu. Takdirnya tuh selamat gitu, dia udah nyoba gitu. Nyobanya lebih dulu dari. Aduh untung saya takdirnya selamat. Jadi Maggie pernah coba juga ternyata dari. Gak cocok. Oke, terus Nov kalau orang yang udah kecanduan seperti yang pernah dialami Novi, itu kenapa sih susah banget gitu loh lepasnya? Apa betul itu full tuntutan fisik atau masalah psikologis atau kenapa tuh bisa susah banget lepas? Kalau aku bilang mukjizat ya buat aku sendiri, buat aku dan Ari kita berdua bisa lepas gitu karena memang jarang banget yang bisa lepas. Dan buat aku juga mukjizat juga karena aku nggak perlu pakai rehabilitasi, aku nggak harus didetox segala macam karena memang Tahun kali ya? sebenarnya aku udah dari tahun 94 itu juga ya nggak jarang juga sering gitu loh, dan selama 2 tahun itu ya aku mengkonsumsinya lumayan banyak ya gitu loh. Terus dan jadi waktu aku berhenti itu emang nggak gampang juga gitu loh karena iya itu aku perlu yang 3 hari sekali aku mesti diikat sama adekku. Aku kalau perlu aku disiram pakai air dalam keadaan aku diikat gitu loh, karena kalau nggak udah nyakitin badan sendiri. Oke, sebentar. Nah pemirsa, kalau Anda ingin ikut menggali pengalaman atau ingin bertanya dan lain sebagainya, Anda bisa telepon kami di 3914601 atau yang di luar Jabotabek 3914603. Ada Novia, ada Mas Ari, topik kita malam ini adalah narkoba. Wah, budak obat judulnya sih gitu ya, agak serem ya judulnya. Oke Mas Ari, narasumbernya serem-serem katanya. Mas, dulu waktu jadi konsumen, ini aku penasaran aja, lo iya dong disebut konsumen, lo kan mengkonsumsi. Ya nggak apa-apa lah ya, oke. Waktu menjadi konsumen itu, ini aku penasaran aja. Itu mata rantainya itu sebetulnya seperti apa? Apa memang betul dapetin narkoba tuh segampang itu?
buat orang-orang yang berkecimpung di dalamnya memang gampang gitu. Buat orang-orang yang pemakai gitu gampang. Karena Dan linknya kita tuh ya udah seperti punya satu kesepakatan sendiri di antara orang-orang yang memakai itu, kita biasanya bisa saling mengenali gitu. oh gitu ya. Jadi misalkan tiba-tiba saya di suatu kota gitu ya, di suatu kota saya minta kehabisan stok gitu. Terus menelpon panitia atau apa, itu pun tidak sembarang panitia yang saya mintain tolong, atau tidak sembarang orang yang saya mintain tolong. Jadi wah ini kayaknya modelnya seperti ini ya, dari gaya bercandanya gitu, celetukannya itu kan kelihatan dari situ. Pantas kita baru kenal sekarang. Gitu. Terus kalau masalah mata rantai ini ya apa ya, susah gitu ya. Yang penting kalau misalkan mau mencegah itu preventifnya gitu loh, misalnya ya bukan mengorbankan yang sudah jadi atau yang sudah bergelut, tapi memang susah ya untuk sembuh, dan kita mesti selamatkan yang sekian ratus juta yang masih tersisa ini. Mending kita bukan berkonsentrasi. Kaget deh. Oke. Silakan sambil diminum, saya angkat telepon dulu. Halo. Ya, selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Sam. Pak, maaf suaranya boleh lebih kencang sedikit. Sam. Siapa? Sam, dengan Sam. Pak Hans. SAM. Oh, SAM Pak Sam. Ya oke. Dari mana Pak? Dari Bandung. Bandung, Wilujeng Enjing gitu kali ya bahasa Sundanya. Oh, salah, udah malam ini. Silakan, ada Novi, ada Mas Ari. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mau tanya mungkin buat Novi sama Ari aja, langsung buat semua ya. Saya cuma mau tanya itu, saya juga sama pernah pakai itu semua nih. Cuman dalam waktu 1 tahun itu emang total berhenti, tapi rasa kangennya tuh Ada. berat. Cuma kadang-kadang kalau ada berita di TV ada penggerebekan apa juga malah ingat gitu, bukannya jadi gimana gitu. Pertanyaannya Mas Sam, Kang Sam? Pertanyaannya, cara yang terbaik itu untuk ngelupain itu sebetulnya apa sih? Via apa sih? Oke. Karena Tapi saya sekarang udah nggak pakai lagi dong. Alhamdulillah enggak. Oh ya, oke. Terima kasih banyak. Iya. Salam untuk semua di Bandung. Ya, terima kasih. Ya, jadi cara seperti apa tuh Mas Ari? Silakan. Ya, silakan Mas. Mungkin gini Pak Sam, kita mesti men-set otak kita, men-set psikologis kita bahwa ada barang-barang yang kita pakai itu memang merugikan. Seperti Pak Sam kalau misalkan kebetulan orang tuanya gitu ya sakit kolesterol atau darah tinggi gitu, itu nggak boleh makan sate kambing. Pasti inget deh rasa sate kambing itu, sampai tua pun umur 60-an kita pasti inget ya rasa enaknya sate kambing itu. Tapi kita tahu bahwa itu merugikan badan kita gitu. Sebenarnya intinya seperti itu gitu. Kalau saya berhasil banget gitu, sama sekali begitu misalkan inget, pasti hancur kan. Pasti hancur, pasti babak belur ya, udah. Kalau menurut Novi sendiri, jadi cara seperti apa nih yang seharusnya dilakukan baik oleh masyarakat ataupun pemerintah untuk memberitahu bahaya narkoba? Iya, sebenarnya untuk memberitahu bahaya narkoba sendiri, Nyoba. ya, jangan gitu dong, Ri. Untuk memberitahu sebaiknya nyoba kan. Ya janganlah, maksudnya biasa diiming-iminginnya pertama ini enak loh, lo bisa ngelupain masalah gitu loh. Ini bisa fly, padahal nambahin masalah yang pertama aja udah masalah yang pertama duit habis, yang kedua aku yang udah pernah coba dan Ari juga udah pernah coba gitu loh, memang waktu pakai mungkin ngerasanya enak gitu loh, tapi begitu itu habis efeknya udah hilang, masalahnya nambah. Masalah yang tadinya cuma 1 jadi bertambah jadi 3, jadi 4 gitu loh. Tapi kalau Novi sendiri sekarang merasa betul-betul sudah pulih, totally bersih dan tidak akan mencoba lagi? Ya, insya Allah nggak akan kembali lagi. Itu ya. Novi kan punya anak, sekarang udah menikah gitu. Iya. Ada nggak sih trauma atau rasa khawatir yang berlebihan terhadap anaknya? Pasti bentar. Ntar dijawab ya. Halo. Halo, Selamat malam. selamat malam. Siapa ini? Yuliana. Ayu Yohana. Ayu Yuliana. Baca mana? Maaf. Yuliana di Medan. Di Medan, oke. Ada Novi Ardana, ada Ari Lasso, ada yang mau ditanyakan? Ada dong. Ya silakan. Halo, saya mau bicara dengan Mas Ari. Mas Ari. Apa kabar, Mas? Baik, sehat. Saya ini kangen nih ceritanya nih kalau lihat Dewa, tapi Mas Arinya nggak ada. Ibu, Ini- Mbak, maaf. Topik kita malam ini adalah tentang narkoba. Mungkin ada yang mau Iya, ditanyakan? Iya. Kita punya keterbatasan waktu, maaf. Maksud saya, saya senang sekarang lihat Mas Ari udah nyanyi lagi dengan namanya sendiri. Lalu deh pokoknya buat Mas Ari. Oke, itu aja yang mau disampaikan? Saya cuma ingin Mas Ari juga pesan buat teman-teman yang sekarang
terkena narkoba, kalau bisa ya selamatin teman-teman kita. Saya Ya, nggak mau yang setuju. lain tetap Iya. dengan Setuju, Bu. gitu Terima aja. kasih banyak.